wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya kepada Allah. Nahmaduhu, kita memuji Allah Ta'ala. Wa nasta'inuhu, memohon petunjuk kepada Allah. Wa nastaghfiruh, memohon ampun kepada Allah. Wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari buruknya nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari lemahnya amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan, maka juga tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan kita bersaksi bahwa tiada ilah, Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah, dan tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdi, hamba, dan rasul utusan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini atau mati kecuali dalam keadaan muslim. Amma ba'd. Jamaah salatur yang hormati Allah, sungguh kita berkali-kali mendengarkan khutbatul hajjah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam untaian khutbatul hajjah beliau adalah sebagaimana kita ketahui, padat, ringkas, tapi menyeluruh, merangkum segala yang harus dilakukan seorang muslim. Tidak memakai jimat, tidak bergantung kepada selain Allah, seorang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah, itu pun tidak dihitung sebagai orang Islam. Karena sebagaimana kita ketahui, kaum musyrikin Mekah dikatakan jahiliyah, bukan mereka tidak mengakui Allah, mereka mengakui Allah dalam penciptaan langit dan bumi dan isinya, tapi tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Ta'ala, dan tidak dikategorikan mereka sebagai muslimin kecuali mereka adalah termasuk musyrikin. Jamaah salatur yang hormati Allah, banyak orang masa kini menganggap hal itu hanya asumsi saja dari orang-orang, siapapun mau bilang apa silahkan. Dan memang ini adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman, di mana banyak orang berbicara tanpa ilmu. Bahkan ada yang berkata tentang Al-Quran, oke, Allah janji akan jaga, tapi hadis
Mana buktinya Allah menjaga hadis itu sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW? Toh itu kan perkataan manusia. Loh kok bisa? Iya, Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan manusia. Mereka tidak mungkin sevalid Allah. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, perkataan-perkataan yang demikian ini sudah jamak sekali kita dengar. Dan sebagaimana Allah Ta'ala menjaga Al-Quran, begitu juga cara Allah menjaga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana seorang Islam harus belajar tentang keislamannya, maka ia pasti akan mengetahui bahwa sholatnya 5 waktu, sholat subuh yang 2 rakaat, sholat duhur yang 4 rakaat, sholat asar yang 4 rakaat, sholat maghrib yang 3 rakaat, sholat isya yang 4 rakaat hanyalah bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita heran bagaimana seseorang itu mantap dengan Al-Quran tapi mengingkari hadis. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, tidak berpanjang-panjang kami akan menguraikan perkara tadi. Itu hanya sebagai muqaddimah atau pembukaan. Yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat Jumat. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah, mafhum masyarakat kita mendatangi masjid-masjid di hari Jumat itu menjelang iqomah. Jadi mengabaikan khutbah tapi mengejar iqomah. Bahkan sebagian saat rakaat 1 sudah ditegakkan masih terdengar gemericik air wudhu, tanda ia tidak ingin ketinggalan sholat Jumat. Padahal yang namanya rangkaian sholat Jumat itu mulai imam mengucapkan salam sampai salamnya dia mengakhiri sholat. Artinya ulama menjelaskan khutbah Jumat itu adalah termasuk dalam sholat Jumat. Maka orang yang meninggalkan khutbah Jumat dianggap ia tidak sempurna melaksanakan sholat Jumat. Dalam pendapat ulama yang lain disampaikan bahwa orang yang meninggalkan khutbah Jumat dikatakan ia tidak melaksanakan sholat Jumat. Dan kami lebih memilih tentang pendapat ulama yang mengatakan bahwa Jumatnya masih sah tapi ia tidak sempurna. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah, banyak kebiasaan yang kita lihat selama sholat Jumat, seperti antara lain adalah menjalin jari jemari. Jadi seperti ini, mungkin khutbahnya terlalu panjang, ngantuk dan lain-lain, dia berusaha untuk tidak ngantuk, terus menjalin jari jemari seperti ini. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah, gestur seperti itu, sikap tangan menjalin jemari ini disampaikan bahwa itu seperti cara orang Nasrani berdoa, dan kita dilarang untuk bertasyabuh kepada kaum kufar, orang di luar Islam. Bahasa modernnya non-Islam. Ya kita jangan laksanakan. Apapun alasannya, kita jangan sampai melaksanakan kegiatan seperti ini. Ini sederhana tapi sering kita lakukan, sering kita lihat. Semoga Allah lindungi kita dari perbuatan seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya himbauan untuk menghindari memeluk lutut. Jadi seringkali kita lihat atau mungkin kita laksanakan, kita berlindung pada Allah dari sikap yang seperti itu. Saat khatib berkhutbah, kita ingin tidak geringgingan atau tidak pegel terus meluk lutut. Perilaku yang seperti ini juga sebaiknya kita hindari. Larangan secara khusus yang membatalkan Jumat tidak ada, tapi dikatakan berdosa bisa jadi iya. Karena apa? Ini termasuk meremehkan sebuah ibadah, yaitu ibadah Jumat, di mana tadi kita di awal telah sampaikan perkara rangkaian pahala ibadah sholat Jumat adalah mulai dari khutbah
salamnya khatib sampai salamnya khatib selesai dalam sholatnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, jamaah sholat yang dirahmati Allah, seringkali kita dapati diri kita terlalu capek, padahal sunnahnya kita itu menghadap ke imam. Jadi misal dari sebelah kanan itu menghadap ke arah imam, dia condong ke kiri, yang sebelah kiri condong ke imam, berarti dia menghadap sebelah kanan. Tapi dia masih tidak kuasa menahan capek dan kantuknya. Maka yang harus dilakukan adalah ia mengubah tempat duduknya. Jadi agak geser sedikit atau agak maju sedikit, agak mundur sedikit, monggo. Kalau toh sampai tertidur, tidur kita itu yang tidak membatalkan wudhu, ini harus digarisbawahi. Tidur yang tidak membatalkan wudhu kita adalah tidur yang ringan. Ulama menjelaskan tidur yang ringan itu adalah tidur yang pertama, tidak bersandar. Jadi mungkin ada sebagian dari kita itu capek, dia ingin bersandar, khatib bicara, dia ngantuk. Tidur seperti inilah yang mungkin melenakan kita sehingga kita tidak tahu apakah sesuatu itu keluar dari dubur kita atau kentut atau tidak. Sementara apabila dia dalam kondisi duduk bersila, insya Allah itulah yang dimaksud dengan tidur yang ringan. Jadi sekedar sebuah tambahan, apabila kita ingin mendapatkan amalan menunggu pahala menunggu sholat satu ke sholat berikutnya, misal dari maghrib ke isya, supaya kita dapatkan pahala itu, kita manfaatkan dengan membaca Quran, mungkin mendengarkan kajian, baik itu kajian langsung atau kajian di video atau membaca buku-buku agama, monggo silahkan. Tapi tidak kita lewatkan dengan berbaring tidur sebagaimana kita tidur waktu malam istirahat. Sesungguhnya tidur yang seperti itu adalah tidur yang membatalkan wudhu. Maka yang harus dilakukan apa? Ya wudhu lagi. Nanti waktu maghrib selesai, sholat sunnah rawatib, tidur berbaring, monggo. Tapi ya juga kita harus ingat, tidur yang seperti itu bukan tidur ringan, itu tidur berat. Waktunya cuma 40 menit Pak, masa dihitung batal? Kita nggak tahu apa yang kita lakukan selama tidur itu dalam kondisi seperti itu. Juga tidur yang bersandar pada tembok atau dinding atau yang lain-lain, pokoknya bersandar, itu adalah dihitung tidur yang membatalkan wudhu. Kalau duduk sila terkantuk terus tekluk gitu, itu masih dimaafkan insya Allah. Dan yang selanjutnya, jamaah sholat dan rahmati Allah, yang terakhir, apabila kita ingin mendapatkan saf terdepan dan sudah penuh, jangan sekali-kali menyilakkan dua orang yang duduk di saf yang pertama saat kita datang dan kita tidak dapati, karena ada larangan khusus dari Rasulullah SAW perkara orang yang menyingkirkan orang duduk di sholat Jumat sebelum sholat Jumat ditegakkan, itu ancamannya tidak diterima sholat Jumatnya. Nah kenapa? Ya karena Rasulullah yang ngendikan, ya sudah, kita sami'na wa ta'na, berarti jangan kita lakukan, selesai. Lah saya pengen shaf 1, ya datang awal. Jangan mendolimi hak orang yang datang lebih dahulu. Semoga Allah bisa dapati kita sebagai orang-orang yang benar-benar mengejar keridhaan Allah Ta'ala, karena kita tidak mungkin memasuki surga Allah Ta'ala kecuali Allah ridho pada kita. Dan salah satu cara untuk menggapai ridho Allah Ta'ala adalah mengikuti sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.